Pada kesempatan ini, saya akan membahas beberapa soal mengenai pertidaksamaan satu variabel yang memuat nilai mutlak. Ini di sini ada 7 contoh soal yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Kita akan mulai dari soal nomor 1. Untuk soal nomor 1 itu adalah mutlak dari 2x min 1 lebih kecil dari 7 ya. Untuk sebuah fungsi mutlak yang bernilai lebih kecil dari sebuah konstanta, berarti fungsi tersebut terletak di antara minus konstanta tersebut sampai plus konstanta tersebut ya. Jadi untuk contoh kali ini 2x min 1 mutlak lebih kecil dari 7, artinya 2x min 1 terletak di antara minus 7 sampai dengan 7 ya. Oke, berikutnya karena kita ingin mencari interval dari nilai dari x, maka min 1 ini, 2x min 1 ini kita hilangkan. Caranya dengan karena dia negatif 1 di sini, supaya dia bisa hilang, kita tambahkan 1 di ruas kiri, min 7 tambah 1, min 6, 2x min 1 tambah 1, jadi 2x, 7 tambah 1 menjadi 8. Kemudian, di depan x kita lihat angka 2, jadi kita bagi dengan angka 2-nya, saya bagi 2, saya bagi 2, bagi 2, sehingga hasilnya adalah menjadi minus 3, lebih kecil dari x, lebih kecil dari 4. Ya. Jadi ini adalah solusi dari soal nomor 1. Atau boleh juga kita tulis dalam notasi interval, ya, x-nya itu di antara min 3 sampai 4 ya. Ini dalam bentuk notasi interval. Oke, berikutnya kita lihat soal nomor 2. Soal nomor 2, mutlak dari 3x tambah 1, mutlak dari 3x tambah 1 lebih besar sama dengan 11. Oke, berbeda dengan soal nomor 1, fungsi mutlak lebih kecil dari 7. Di sini fungsi mutlaknya lebih besar, sama dengan 11. Jika fungsi mutlak ini lebih besar sama dengan 11, maka penyelesaiannya adalah 3x tambah 1 lebih besar sama dengan 11, atau ya 3x tambah 1 lebih kecil sama dengan minus 11. Kita selesaikan yang ruas kiri dulu. 3x lebih besar sama dengan jadi 10, 11 kurang 1. Kemudian kita bagi dengan 3 kiri dan kanan, sehingga x lebih besar sama dengan 10 per 3, atau x lebih besar sama dengan 3 sepertiga. Atau kita selesaikan yang sebelah kanan, 3x lebih kecil sama dengan min 11 dikurang 1, min 12. Kita bagi dengan 3, jadi min 4. Jadi solusinya adalah, ini atau ya, jadi kita bukan ambil interseksinya, bukan ambil perpotongannya, tapi kedua-duanya adalah memenuhi. Jadi jawaban yang memenuhi adalah, di sini x lebih kecil min 4, solusinya adalah x lebih kecil sama dengan min 4, atau x lebih besar sama dengan 3 sepertiga. Atau dalam notasi interval, kita bisa tulis sebagai min tak terhingga sampai min 4. Min 4 di sini adalah kurung kotak ya, karena dia ada sama dengan, atau mulai dari 3 sepertiga, tanda kurung persegi ya, 3 sepertiga sampai positif tak hingga ya. Oke, ini adalah penyelesaian untuk nomor 2. Jadi kamu harus bisa bedakan fungsi mutlak lebih kecil dari konstanta seperti soal nomor 1, dan fungsi mutlak lebih besar dari suatu konstanta untuk soal nomor 2. Berikutnya kita ke soal nomor 3. Mutlak 3 min 2x dengan x tambah 4. Mutlak dari 3 min 2x lebih kecil sama dengan x tambah 4. Baik, untuk soal nomor 3, di sebelah kiri adalah fungsi mutlak, di sebelah kanan juga fungsi mutlak. Sebenarnya untuk penyelesaian soal-soal pertidaksamaan mutlak atau persamaan mutlak, ini kadang-kadang bisa beberapa macam cara yang berbeda. Ya, kalau kamu lihat di buku-buku atau di luar sana, di mana kadang-kadang
bisa berbeda-beda caranya. Untuk soal seperti soal nomor 3, ada yang bisa kuadrat ruas kiri, kuadrat ruas kanan, ya. Tapi ada juga yang bisa menggunakan cara-cara lain. Cara-cara normalnya itu adalah cara yang lebih panjang, ya. Saya suka katakan itu sebagai cara normal, cara yang paling aman. Walaupun dia memang kelihatannya lebih panjang, tapi cara itu adalah yang paling aman, yang bisa kita gunakan untuk menyelesaikan soal fungsi mutlak yang lebih kompleks, ya, yang lebih sulit. Tapi untuk soal nomor 3, ya, saya coba menggunakan cara yang umum digunakan. Saya bisa kuadratkan ruas kiri, kuadratkan ruas kanan, ya. Kuadrat ruas kiri, kuadrat ruas kanan, karena ini kiri dan kanan adalah nilai mutlak, berarti dia pasti bernilai positif, ya. Pasti bernilai positif, mutlak. Jadi, saya bisa kuadratkan ruas kiri, saya kuadratkan ruas kanan, ya. Oke. Nah, sekali lagi, ini adalah cara simpelnya, walaupun masih ada cara lain. Jadi ini bukan cara normal yang lebih panjang penyelesaiannya, ya, bukan. Ini adalah salah satu cara untuk mempermudah kita menyelesaikan soal bentuk seperti nomor 3, ya. Oke, jadi ini saya kuadratkan ruas kiri, kuadrat ruas kanan. Kemudian ruas kanannya saya pindahkan ke kiri menjadi kurang, kecil sama dengan 0. Sesudah saya pindahkan, ini sudah menjadi bentuk A kuadrat kurang B kuadrat. Ingat, A kuadrat min B kuadrat, ini biasanya bisa kita faktor jadi A tambah B kali A kurang B. Hal yang sama akan saya lakukan juga untuk bentuk seperti ini. Anggap di sebelah sini A, di sini B, gitu ya, B kuadrat. Jadi saya faktorkan menjadi A, ini adalah A tambah B, itu, dikali dengan A dikurang B. Oke. Lebih kecil, sama dengan 0. Kemudian selesaikan dulu faktor yang sebelah kiri. Min 2x tambah x menjadi minus x. 3 tambah 4 menjadi plus 7. Ini faktor yang sebelah kiri. Dan yang sebelah kanan, min 2x min x, itu min 3x. Kemudian 3 min 4, ya. 3 min 4, itu adalah min 1. Lebih kecil sama dengan 0. Seperti ini. Oke, ini sudah menjadi seperti bentuk tidak samaan kuadrat, ya. Jadi kita ambil titik 0 ya untuk sebelah kiri, min x tambah 7 sama dengan 0, berarti x sama dengan 7. Di sini min 3x kurang 1 sama dengan 0, berarti x-nya adalah minus sepertiga, ya. Kemudian kita cari penyelesaiannya. Bulatnya adalah bulat penuh. Bulat penuh, kenapa bulat penuh? Karena dia sini ada sama dengannya, ya. Harus diingat itu. Selanjutnya, saya tulis titiknya min sepertiga dan 7. Kemudian dengan tes titik uji kita mencari daerah yang mana yang positif dan mana yang negatif, ya. Tapi kita bisa juga gunakan sifat grafik fungsi kuadrat. Perhatikan, min kali min x kali min 3x berarti x kuadratnya positif. Kalau x kuadratnya positif, maka daerah yang tengah negatif, ya, karena kurvanya bentuknya seperti ini, ya. X kuadratnya positif atau A-nya positif itu. Berarti tengah negatif, kiri kanan positif, ya. Sekali lagi, jika x kuadratnya koefisiennya min x kali min 3x 3x kuadrat, koefisien x kuadrat bernilai positif, daerah yang di tengah ini adalah negatif, ya. Sehingga ini lebih kecil 0, jadi yang kita ambil daerahnya adalah min sepertiga sampai 7, ya, lebih kecil 0. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah min sepertiga, lebih kecil sama dengan x, x lebih kecil sama dengan 7. Atau dalam bentuk interval, bisa saya tuliskan x bagian dari, karena dia ada sama dengannya, tanda kurung persegi, min sepertiga sampai dengan 7, ya. Oke, ini adalah penyelesaian untuk soal nomor 3. Sekarang kita menuju ke soal nomor 4. Untuk soal nomor 4, ini, ya, ini ada bentuk pecahan, ya. X tambah 2 per 2x kurang 3. X tambah 2 dibagi
2X kurang 3 dimutlakkan lebih kecil dari 4 ya. Lebih kecil dari 4. Oke. X tambah 2 per 2X kurang 3 mutlak lebih kecil dari 4. Nah, untuk soal nomor 4 ini juga sebenarnya juga ada beberapa cara yang berbeda-beda yang bisa kita gunakan ya. Bisa saja ya, ini sebagai sebuah fungsi lebih kecil 4, kamu lihat seperti soal nomor 1 tadi, sebuah fungsi mutlak lebih kecil 7, ya. Ini bisa saja kamu selesaikan dengan cara X tambah 2 dibagi 2X min 3 di antara 4 sampai min 4 ya. Ini seperti soal nomor 1 di atas. Jadi, kita selesaikan dulu yang ruas kiri, kemudian kita selesaikan yang ruas kanan, jadinya bentuk pertidaksamaan rasional, ya, jadinya berbentuk pertidaksamaan rasional. Baru nanti hasilnya untuk ruas kiri dan ruas kanan, baru kita interseksikan, kita cari perpotongannya. Oke, tapi bisa juga saya mau coba mengerjakannya dengan cara seperti soal nomor 4, ya, seperti soal nomor 4. Seperti soal nomor 3 maksud saya, ya, perhatikan, saya mau coba menyelesaikan dengan cara seperti soal nomor 3. Jadi, pertama saya coba pisahkan dulu. X tambah 2 mutlak dibagi 2X min 3 mutlak lebih kecil dari 4 ya. Oke. Kemudian, karena nih mutlak 2X min 3 sudah pasti positif ya, penyebutnya mutlak sudah pasti positif, jadi saya boleh kalikan dengan mutlak 2X min 3 ya, karena mutlak 2X min 3 sudah pasti positif. Jika fungsi penyebutnya itu tidak ada mutlak 2X min 3, misalnya dia hanya 2X min 3, berarti itu belum tentu positif, ya, bisa positif, bisa negatif. Ya, kita tidak boleh mengalihkannya dengan fungsi, ya ini pertidaksamaan, kita tidak bisa mengalihkannya dengan sebuah fungsi yang bisa bernilai negatif dan atau positif ya, karena kalau kita kalikan dengan negatif tentu tandanya harus berubah ya, tanda pertidaksamaan. Oke, tapi karena di sini, kasus ini 2S min 3 ini penyebutnya pasti positif, ya saya kalikan saja dengan mutlak 2S min 3 ya, sehingga hasilnya menjadi mutlak X tambah 2 lebih kecil dari 4 kali mutlak 2X min 3 ya. Oke. Kemudian, ini sudah bentuk yang lebih sederhana. 4 ini adalah positif. Positif boleh kamu kalikan ke dalam. Saya kalikan saja ke dalam. X tambah 2 lebih kecil dari 4 kali 2X. 8X dikurang 4 kali 3, 12 ya. Saya kalikan. Oke. Kemudian, ini sudah seperti bentuk soal nomor 3. Saya tinggal kuadrat ruas kiri, kuadrat ruas kanan. Karena dia sudah pasti bentuk positif, jadi saya kuadrat ruas kiri. Saya kuadrat ruas kanan ya, seperti ini. Kemudian ruas kanan ini saya pindahkan ke kiri. Tujuannya tentu ingin saya faktorkan nanti 8X kurang 12 kuadrat ya. Jadi ini sudah seperti bentuk A kuadrat dikurang B kuadrat. Saya faktorkan menjadi A min B kali A plus B ya. Oke, ini adalah A plus B dikali dengan A min B ya, minus B. Ini adalah lebih kecil dari 0. Kita sederhanakan dulu faktor yang sebelah kiri, X tambah 8X ini 9X, 2 dikurang 12 ya, 2 dikurang 12 di min 10. Gitu. Faktor yang sebelah kanan, X min 8X min 7X, 2 kurang min 12 jadi plus 14. Lebih kecil dari 0. Baru saya ambil titik pembuat nolnya, satu faktor kiri, 9X kurang 10 sama dengan 0, X-nya adalah 10 per 9, atau 1 1/9 ya. Kemudian pembuat nol yang sebelah kiri, min 7X tambah 14 sama dengan 0, artinya X sama dengan min 14 per min 7, atau 2 ya. Oke, baru saya sambung di sebelah kanan ya. Kalau saya gariskan buat garis bilangan, bulatnya bulat kosong, gitu ya. Karena di sini tidak ada sama dengan, kemudian di sini adalah 1/9, kemudian di sini adalah 2, oke.
Nah, kita lihat 9x kali min 7x itu minus 63x kuadrat. X kuadrat adalah negatif koefisiennya, ya. Kalau koefisien negatif, daerah di sebelah tengah ini pasti positif ya, karena kurvanya kalau kita gambar fungsinya dia seperti ini, fungsi kuadratnya dia di atas ya, positif. Sebelah kiri dan kanan pasti negatif. Daerah yang kita arsir jawabannya adalah yang lebih kecil dari 0, daerah yang negatif. Ini dia jawaban yang memenuhi. Oke, jadi kita bisa tulis penyelesaiannya X lebih kecil dari 1/9 atau X lebih besar dari 2, atau dalam bentuk notasi interval, X-nya merupakan bagian dari min infinite sampai 1/9, ya, kurung-kurung biasa, tidak bulat penuh, tidak ada sama dengan, atau X-nya dari 2 sampai positif tak hingga ya. Jadi ini adalah penyelesaian dari soal nomor 4. Oke, kita menuju ke soal nomor 5. Selanjutnya, untuk soal nomor 5, kita lihat bentuk soal nomor 5, mutlak 2x-1 lebih besar sama dengan X tambah 5 ya. Jadi yang sebelah kanan tidak ada fungsi mutlaknya. Nah, soal nomor 5 ini, ya, kadang-kadang kita menyelesaikannya bisa juga dengan beberapa cara. Ya, memang pertidaksamaan mutlak ini banyak cara bisa kita gunakan ya. Tapi khusus untuk soal nomor 5, ya, kalau kamu gunakan cara kuadrat kiri, kuadrat kanan seperti tadi yang di atas, tentu tidak bisa langsung kamu terapkan ya, seperti soal nomor 4 ini, kuadrat kiri, kuadrat kanan, atau seperti soal nomor 3, karena 3 dan 4 kiri kanannya ada mutlaknya. Soal nomor 5, kalau kamu mau terapkan langsung cara seperti soal nomor 3 dan 4, tentu tidak bisa, karena X tambah 5, sebelah kanan itu, dia tidak ada mutlaknya ya, dia tidak ada fungsi mutlaknya. Jadi bisa-bisa saja X tambah 5 itu bernilai negatif. Misalnya X-nya kalau min 6, ya dia jadi bernilai negatif ya, setelah ruas kanan itu. Oke, jadi kalau kita mau terapkan cara singkat, kuadrat kiri, kuadrat kanan, tentu ada syarat-syarat tambahan lagi. Ya, untuk kali ini saya mau menggunakan cara normal yang lebih panjang, ya. Tapi cara ini selalu lebih terjamin, lebih aman, terutama untuk menyelesaikan soal-soal yang lebih bervariatif. Seperti nanti soal nomor yang di bawah ada nomor 6, nomor 7 yang lebih bervariatif. Saya akan gunakan cara seperti cara normal ini ya, nomor 5. Baik, untuk soal nomor 5, kita mulai. Mutlak 2x-1 ini, ya, mutlak 2x-1, saya tulis di bawah, mutlak dari 2x-1, ini bisa saya tulis, mutlaknya boleh saya hilangkan jika 2x-1-nya ini bernilai positif ya, jika 2x-1-nya bernilai positif, benar? Ya, contohnya mutlak 3, mutlaknya boleh kita hilangkan, kalau dia positif, 3 memang positif ya. Oke, tentu ini ada syarat ya, min 1 pindah ke kanan berarti X lebih besar sama dengan setengah. Artinya kalau X yang lebih besar sama dengan setengah, mutlak 2X min 1, saya boleh hilangkan mutlaknya. Jadi 2X min 1 saja ya. Menjadi tulisnya 2X min 1. Seperti ini. Tapi jika 2X min 1-nya negatif, ya, saya bisa tulis menjadi tambahkan negatif di depannya, mutlaknya saya hilangkan, jika 2x min 1-nya negatif atau lebih kecil 0. Berarti X-nya lebih kecil dari setengah. Ya. Jadi kalau untuk X lebih kecil setengah, saya boleh tulis dalam bentuk seperti ini. Ya, misalnya mutlak min 3. Karena dia lebih kecil 0, saya boleh tuliskan dalam bentuk minus dari min 3 ya, tambahkan negatif di depannya. Oke. Kemudian sesudah saya dapat kemungkinan untuk mutlak 2x min 1, saya buat ya sebuah garis seperti garis bilangan ya, garis bantu, ini titik di mana X yang bernilai setengah, di sebelah kanan adalah X lebih besar sama dengan setengah ya, lebih besar sama dengan, di sebelah kiri adalah untuk X lebih kecil setengah. Nah, jadi saya selesaikan menjadi dua buah kemungkinan ya, dua buah kemungkinan penyelesaiannya. Perhatikan untuk X lebih kecil setengah, tentu berarti yang sebelah sini ya, untuk X lebih kecil setengah berarti min ya, soalnya ini berubah menjadi mutlak yang saya hilangkan negatif dari
2x min 1, karena x yang lebih kecil setengahnya, lebih besar sama dengan x tambah 5. Oke, saya lanjutkan. Jadi kalau untuk sebelah kanan, untuk x lebih besar setengah, x lebih besar setengah, tentu fungsi yang saya pakai yang 2x min 1 ya. Jadi mutlaknya dihilangkan jadi 2x min 1 lebih besar sama dengan x ditambah 5 ya. Nah, sekarang saya selesaikan dulu yang sebelah kiri. Minus 2x tambah 1 lebih besar sama dengan x tambah 5. X pindah ke kiri yang kanan, jadi min 3x. 5 kurang 1, 4. Hati-hati, ini saya bagi dengan min 3. Karena dibagi dengan min 3, tanda harus dibalik ya. Jadi min 4/3. Atau kalau dalam bentuk pecahan campuran, minus 1/3 ya. Oke, jadi untuk sebelah kiri, penyelesaian yang saya dapat X lebih kecil sama dengan min 1/3. Min 1/3, jangan lupa dia ada syaratnya untuk X lebih kecil setengah. Jadi saya gabungkan saja, kalau saya buat garisnya, ini bulat kosong X yang setengah, ini bulat penuh X-nya min 1/3. Atau saya tulis di bawah saja ya, supaya lebih mudah. Di sini X-nya setengah, di sini adalah min 1/3. Syaratnya adalah X lebih kecil setengah ke kiri. Kemudian penyelesaiannya saya dapat X lebih kecil min 1/3 ke kiri. Jadi untuk sebelah kiri penyelesaian yang saya dapat adalah yang di sini ya, di arsip. Ini dia penyelesaiannya. Saya lanjut ke sebelah kanan, kemungkinan yang kedua. 2x min 1 lebih besar sama dengan x tambah 5. Saya pindahkan x ke di sebelah kanan ada x, sebelah kiri 2x. Jadi 2x kurang x 1x. 5 tambah 1, 6. Ya, langsung kita dapat. Saya buat garis bilangannya, karena dia ada syarat. Di sini bulat penuh, ada sama dengannya, setengah. Di sini bulat penuh, ya 6 ya. 6. Oke, syaratnya X lebih besar setengah. Syaratnya untuk ruas kanan, di sini, dari sini. Kemudian penyelesaiannya X lebih besar 6. Jadi ini dia penyelesaiannya. Kemudian kita gabungkan keduanya. Ya, kita gabungkan penyelesaiannya. Jadi untuk sebelah kiri penyelesaian adalah X lebih kecil sama dengan min 1/3, atau yang sebelah kanan X lebih besar sama dengan 6 ya. Atau dalam notasi ilmiah bisa kita tuliskan sebagai dari min tak terhingga sampai min 1/3, atau X-nya dari tanda ya, kurung kotak ya, kurung persegi, X dari 6 sampai tak hingga. Oke, ini memang cara normal yang lebih panjang memang kelihatannya lebih sulit ya, tapi sebenarnya ini adalah cara yang paling aman untuk menyelesaikan soal pertidaksamaan yang lebih susah ya. Oke, sekarang kita coba nomor 6, kita lihat. Untuk soal nomor 6. Oke, X kuadrat min 2X. X kuadrat min 2X min 5 kali X kuadrat min 2X min 5 kali mutlak X min 1 tambah 7. Mutlak X min 1 tambah 7 itu lebih kecil dari 0 ya. Oke, kita lihat. Nah, di sini ini soal yang berbeda lagi bentuknya. Ini seperti pertidaksamaan kuadrat. Tapi di tengah-tengahnya itu di fungsi min 5 kali itu dia ada mutlak ya untuk X min 1 ya. Untuk X min 1. X kuadrat min 2X min 5 kali mutlak X min 1 tambah 7. Oke. Bagaimana lagi penyelesaiannya? Tentu soal yang lebih variatif seperti ini, yang lebih susah, mau tidak mau kita harus gunakan cara normal ya, cara normal yang panjang, yang lebih aman dan sudah yang lebih pasti ya untuk menyelesaikannya. Seperti soal nomor 5 di atas. Jadi, yang mutlak adalah X min 1 saja. Perhatikan. Mutlak X min 1 ini bisa ada dua kemungkinan gitu ya. Dia boleh kita tuliskan menjadi X min 1 saja tanpa tanda mutlak ya gitu. Jika
dia positif. Ya, kalau jelas ya. Artinya jika X lebih besar sama dengan 1. Gitu. Tapi kita juga boleh tuliskan, tambahkan negatif di dalamnya, di depannya maksud saya, tanpa tanda mutlaknya lagi. Kalau dia negatif ya, jadi supaya jadi positif lagi gitu maksudnya. Jika X kurang 1 lebih kecil 0, X lebih kecil 1 ya. Nah, sudah itu baru kita selesaikan. Saya buat sebuah garis, seperti garis bilangan. Di sini titik pemisahnya, garisnya kurang lurus ya. Gini. Oke. Di sini adalah, ini X yang 1 ya. Ini untuk X1. Di sini X lebih besar sama dengan 1. Di sebelah kiri X lebih kecil dari 1 ya. Oke, saya tarik garis pemisah. Jadi ada 2 kemungkinan jawaban, ya, bisa kiri atau bisa kanan gitu ya. Oke, untuk X lebih kecil 1, saya tuliskan dulu soalnya. Untuk X lebih kecil 1, berarti dia berubah menjadi X kuadrat min 2X min 5. Nah, untuk X lebih kecil 1, mutlak ini, ya ini dia, berubah jadi ada negatif di depannya ya. Min 5 kali min X kurang 1, kira-kira gitu ya. Kali min X kurang 1 tambah 7 lebih kecil 0 ya. Karena X lebih kecil dari 1 ya. Nah, ini min 5 kali min, langsung saya ganti. Jadi plus ya, plus 5. Ini adalah plus 5. Oke, hati-hati ya, dengan tanda negatif di depan X min 1-nya ini. Oke, sekarang kita bisa selesaikan seperti biasa. X kuadrat min 2X tambah 5X dikurang 5 ditambah 7 lebih kecil 0. Ini seperti menyelesaikan pertidaksamaan kuadrat, tambah 3X tambah 2 lebih kecil 0. Faktorkan pertidaksamaan kuadrat ini X gitu, ini plus 2, ini plus 1, sehingga saya dapat titik faktor yang sebelah kiri, pembuat nolnya, X tambah 2 sama dengan 0, X sama dengan min 2, di sini X tambah 1 sama dengan 0, X sama dengan min 1, ini adalah pertidaksamaan kuadrat, saya pakai garis bilangan, ini bulatnya bulat kosong, min 2 dan min 1, perhatikan baik-baik, saya pakai warna hitam ya. X kali X kuadrat positif ya. X kuadrat koefisiennya positif, tengahnya pasti negatif gitu ya. Plus dan plus. Ini lebih kecil 0, jadi saya arsir daerah ini. Oke, ini belum selesai. Ini masih jawaban kita. Kemudian, jangan lupa kita iriskan dengan syarat yang di atas. Itu X lebih kecil 1. Kita coba ya. Ini adalah 1 di sebelah kanan. Lebih kecil 1 berarti ke kiri terus. Oke, jelas ya. Jadi jawabannya memang adalah intersection-nya ya. Perpotongan antara kedua garis bilangan. Oke. Jadi sebelah kiri kita sudah ketemu jawabannya. Untuk sebelah kiri itu X-nya di antara min 2 sampai min 1 ya. Sampai sampai min 1 gitu. Oke ya. Ini bulat kosong ya, min 1 di sini, ini bulat kosong. Sekarang kita coba yang sebelah kanan. Untuk X lebih besar sama dengan 1. Ini dia. Kita tuliskan soalnya X kuadrat minus 2X min 5 kali mutlak X min 1. Kalau untuk X lebih besar 1, dia berubah jadi, ya, karena dia positif gitu. Langsung kali X min 1 tambah 7 lebih kecil 0. X kuadrat min, saya langsung ya, min 5X min 2X min 7X tambah 5, ini tambah 5 tambah 7 tambah 12. Saya langsung faktorkan. Seperti pertidaksamaan kuadrat sudah ini, X min 4, X min 3 lebih kecil 0. Pembuat 0 faktor yang sebelah kiri, X kurang 4, 0, X yang 4, X min 3 sama dengan 0, X 3. Saya buat garis bilangan, itu. Kemudian buat titiknya, 3, bulatnya bulat kosong ya, bulat kosong. 4, X kali X ini X kuadratnya positif, berarti tengah pasti negatif ya. Ini positif, ini positif. Daerah yang saya arsir adalah daerah yang negatif, ini dia. Kemudian, ini belum penyelesaiannya, kita lihat daerahnya, apa siarannya. Untuk X lebih besar sama dengan 1. Berarti 1 ada di sini, lebih besar sama dengan, tambahkan titiknya bulat penuh, ini 1, lebih besar ya.
berarti dia adalah ke sebelah kanan, itu lebih besar 1, dan kita ambil perpotongannya. Jadi perpotongan jawabannya adalah yang di sebelah sini ya. Oke. Sehingga sebelah kanan kita dapat penyelesaiannya. X-nya di antara 1 sampai dengan 4 ya. Satunya bulat penuh, 4-nya bulat kosong. Jadi penyelesaiannya adalah X-nya antara min 2, min 1, dan X-nya 1 sampai 4 ya. Atau dalam notasi ilmiah bisa kita tulis menjadi X min 2 sampai min 1, atau X-nya dari 1 sampai dengan 4 ya. Oke. Ini adalah penyelesaian untuk soal nomor 6. Sekarang kita ke soal berikutnya. Itu soal nomor 7. Oke, itu soal nomor 7. Saya tuliskan ulang di sini. 2x min 1 dikurang 2 dikurang x lebih kecil sama dengan 0. Oke. Baik, untuk soal nomor 7 ya. Ini mutlak 2x min 1 dikurang mutlak 2 min x lebih kecil sama dengan 0. Untuk soal seperti soal nomor 7 ini ya, sebenarnya ini bisa saja ya. Bisa saja kamu lihat kalau saya pindahkan ke ruas kanan, min dari 2 min x, dia berubah jadi 2 min x ya, begitu ya. Ini sudah seperti soal yang di atas ya, bentuknya. Soal nomor berapa tadi ini? Ya, soal nomor 3. Tinggal kuadratkan ruas kiri, kuadratkan ruas kanan ya. Itu bisa kita selesaikan dengan cara yang mudah ya. Kuadrat ruas kiri, kuadrat ruas kanan, nggak ketemu jawabannya. Oke. Tapi bagaimana kalau kita coba, saya mau coba kerjakan dengan cara normal yang lebih panjang ya. Kita lihat cara seperti ini. Kita coba ya. Kita coba selesaikan dengan cara yang lebih panjang. Cara normal yang panjang. Dua-duanya ada mutlak ya. Oke. Saya mulai dari yang mutlak sebelah kiri. 2x-1 ini, dia ada dua kemungkinan gitu ya. Karena dia mutlak. Jadi di dalamnya ini bisa positif, bisa negatif. Dimutlakkan dia jadi positif ya. Dia boleh saya tulis menjadi tanpa mutlak gitu. Jika kita sudah pastikan dia dinilai positif gitu ya. Artinya X-nya lebih besar sama dengan setengah. Gitu. Dan kita boleh tambahkan negatif di depannya, ya tanpa mutlak lagi. Ya. Kalau dia negatif ya, dia negatif kali negatif maksudnya ya, jadi positif. Kalau dia negatif, artinya jika 2x min 1 lebih kecil 0, X lebih kecil setengah ya. Jadi ada dua kemungkinan bisa kita tuliskan dia ya ini atau dengan negatif di depannya. Kemudian fungsi mutlak yang kedua, yang 2 min X ini. Sama, kita bisa tuliskan tanpa mutlak. 2 min X saja boleh, jika 2 min X itu pasti positif ya, gitu ya. Lebih besar sama dengan 0. Artinya X lebih kecil sama dengan 2 ya. Atau kita boleh tambahkan negatif di depannya, tanpa mutlak ya. Kalau 2 min X-nya negatif, jadi supaya jadi positif kembali gitu loh. Jika 2 min X-nya lebih kecil 0, atau X lebih besar dari 2 ya. Oke, kita sudah dapat kemungkinan-kemungkinannya. Sekarang kita tinggal selesaikan. Perhatikan, ini mungkin kelihatannya lebih rumit, lebih panjang. Ya. Tapi memang cara ini sangat penting, ya cara yang panjang ini. Ya, untuk antisipasi ya, kalau kamu ketemu soal-soal yang lebih sulit. Ya. Oke, saya buat lebih panjang, perhatikan. Di sini misalnya X yang setengah, terus di atas saja ya, setengah, dan di sini misalnya X-nya 2 ya. Kan X-nya kita dapat setengah dan 2 memang ya, di atas ini ya. Setengah dan 2. Ini dia, ini setengah, titiknya, dan ini 2 ya, gitu. Oke, untuk soalnya, saya bagi jadi 3 daerah ya. Kalau saya tarik garis jadi 3 buah daerah di sini. Benar ya? Di sini daerahnya untuk X lebih kecil setengah, gitu. Di sini untuk X lebih besar sama dengan setengah.
Ya, X lebih besar sama dengan setengah dan lebih kecil sama dengan 2 ya. Jadi tanda lebih kecil lebih besarnya ikutin saja yang di atas. Di sini untuk X 2 di kanannya berarti lebih besar dari 2 ya. Ikutin tandanya. Oke. Sekarang kita mau selesaikan yang X lebih kecil setengahnya dulu. Yang di sebelah kiri. Oke, kelihatannya. Untuk X lebih kecil setengah, X lebih kecil setengah, saya pakai yang di sini, dan yang di sini ya, untuk fungsinya ya. X lebih kecil setengah. Oke, saya selesaikan. X lebih kecil setengah, yang 2X min 1, ini soalnya berubah menjadi min di depannya ya, min dari min 1, itu ya, saya pakai yang di sini saja, lebih kecil sama dengan 2 min X. 2 min X-nya berubah menjadi, oh tetap 2 min X di sini ya, karena X lebih kecil 2 di sini. X lebih kecil 2, ini lebih besar 2, karena lebih kecil setengah, jadi saya ambil yang lebih kecil 2 di sini ya, 2 min X. 2 min X, oke, saya selesaikan. Minusnya kalikan ke dalam, 2 min X, kemudian di sebelah kanan min X, sebelah kiri min 2X ya, jadinya min 2X tambah X, min 1X, 2 pindah ke kanan, jadi 0 ya, gitu ya. Oke, berarti saya kali negatif gitu ya, jadi X lebih besar sama dengan 0. Oke, ini penyelesaiannya ya, untuk sebelah kiri. Kemudian saya langsung cari perpotongannya dengan syaratnya di sini. Ini X-nya lebih besar 0, ini 0, di sini setengah gitu ya. X lebih kecil setengah, X lebih besar 0 gitu. Jadi ini daerah penyelesaiannya ya, memenuhi dari 0 sampai setengah. Oh, tunggu ya, sepertinya ini ada kesalahan di sini ya. Ini bukan plus 2 ini plus 1 ya, sorry, saya ganti dulu. Saya hapus dulu. Min 2 kali min 1 ya, ini harusnya plus 1. Ini plus 1 gitu, lebih kecil sama dengan 2 min X, saya ulangi. Min X pindah ke kiri, kira-kira gitu, jadinya ketemu min 2X, 1 ke kanan, jadi 2 kurang 1, 1, bagi dengan negatif, gitu ya, X lebih besar sama dengan 1 ya rupanya. Buat garisnya, penyelesaiannya di sini 1, lebih besar sama dengan 1, ke kanan, jangan lupa syaratnya X lebih kecil setengah, setengah di kiri, lebih kecil setengah, ke kiri. Berarti ini nggak ada perpotongannya ya, yang sebelah kiri rupanya ya. Kalau tidak ada perpotongannya, berarti dia tidak ada penyelesaiannya untuk yang sebelah kiri ya. Tidak ada penyelesaian. Sekarang kita ke yang sebelah tengah ya, yang tengah kemungkinannya. Oke, kita lihat di sini. X lebih besar setengah. Untuk X lebih besar setengah, ya. Ini X lebih besar setengah, fungsinya kita pakai yang 2X min 1 di soalnya, 2X min 1. Jadi saya tulis 2X min 1 ya, tanpa negatif lagi, dan dia karena lebih besar setengah. Lebih kecil sama dengan yang 2 min X, yang 2 min X di sini, posisinya X lebih kecil 2 ya, X lebih kecil 2 di sini, jadi saya pakainya 2 min X juga di sini ya. 2 min X, 2 min X ya, ini dia. Karena X-nya lebih kecil 2 di sini kan. Oke. Saya gabungkan X-nya jadi 3X lebih kecil sama dengan 3, 2 tambah 1, bagi 3, X-nya lebih kecil sama dengan 1. Saya gabungkan penyelesaiannya. Di sini adalah 1, jawabannya X lebih kecil 1, gitu, ke kiri. Syaratnya X dari setengah sampai 2, bulat penuh ya, setengah sampai 2, ini dia syarat harus dipenuhi. Berarti penyelesaiannya ini antara dari min setengah sampai 1 ya, dari setengah sampai 1. X lebih besar sama dengan setengah, X lebih kecil sama dengan 1. Oke, dari sebelah tengah, kemungkinan di tengah kita dapat penyelesaian. Sekarang kita lihat coba yang di kanan. Untuk X lebih besar 2. Untuk X lebih besar 2, berarti kita ambil yang ini dengan yang di sini ya. X lebih besar 2. Tidak mungkin kita ambil yang X lebih kecil setengah ya. Jadi kita ambil yang X lebih besar setengah. Untuk X lebih besar 2. Oke, untuk X lebih besar 2, kalau X lebih besar setengah, kita tetap 2X min 1.
lebih kecil sama dengan mutlak 2 min X, dia sudah berubah jadi negatif ya. Negatif dari 2 min X. Nah, baru kita selesaikan seperti biasa. 2X min 1, min 2 ditambah X. Di sini X-nya 2X dikurang X yang kanan, jadi 1X. Min 2 tambah, dari min 1 ke kanan tambah 1, ini adalah min 1. Jadi X-nya lebih kecil sama dengan min 1. Kita buat bilangannya, cari garis bilangan untuk penyelesaian. Di sini min 1, dan bulat kosongnya 2, X lebih besar 2, dan X lebih kecil sama dengan min 1. Kita lihat tidak ada lagi perpotongannya. Tidak ada penyelesaiannya lagi ya. Artinya, penyelesaiannya hanya ada di daerah yang di tengah, antara setengah sampai min 1 ya. Jadi penyelesaiannya adalah, himpunan penyelesaiannya ya, itu X lebih besar sama dengan setengah, lebih kecil sama dengan 1, atau dalam notasi interval boleh kamu tulis X bagian dari tanda kurung persegi, karena ada sama dengannya ya. Setengah sampai 1. 1 juga tanda kurung persegi ya, sama-sama ada sama dengannya di tanda pertidaksamaan. Oke, baik. Ya, ini contoh soal, 7 contoh soal yang bisa kamu gunakan sebagai bahan untuk pembelajaran. Jika ada pertanyaan boleh tuliskan komen di bawah ya, jika ada hal yang mau ditanyakan.